Shalom Bapak Ibu Saudara, bagaimana kabar Bapak Ibu Saudara semuanya? Saya percaya kita semua dalam berkat perlindungan dan pemeliharaan Tuhan sampai hari ini. Ya, saya bersyukur jika hari ini ada yang disembuhkan oleh Tuhan dan ada yang mengalami sukacita yang dari Tuhan. Dan saya percaya iman kita diuji oleh karena Tuhan mengasihi kita. Amin. Ya, seperti Bapak Abraham, dia sebelum disebut sebagai Bapak orang beriman, dia mengalami apa yang namanya ujian iman. Dan ternyata Tuhan melihat iman Abraham luar biasa. Dia lebih mengasihi Tuhan, dia lebih percaya kepada Tuhan. Dia tidak mengasihi dirinya sendiri, dia tidak lebih mengasihi anaknya, tapi dia lebih percaya dan mengasihi Tuhan. Luar biasa Bapak Saudaraku. Dan ini satu teladan bagi kita orang-orang yang percaya. Karena kelak ketika Tuhan datang ke dunia ini, Dia hanya memberikan satu pertanyaan. Adakah iman di bumi ini? Kita sebagai orang-orang percaya dipanggil Tuhan untuk menjadi umat pemenang. Pemenangnya yaitu mereka yang tetap setia dan percaya walaupun apapun yang terjadi atas hidup mereka. Dan kita rindu adalah orang-orang yang setia. Dan kita rindu menjadi orang-orang yang menang, yaitu menang dalam perlombaan iman. Amin Bapak Ibu Saudaraku. Mari dalam segala hal, persoalan, tantangan, masalah apapun yang kita alami sampai hari ini, percayalah bahwa Tuhan sedang merendah. Dia sedang merencanakan rencana yang indah bagi setiap kita. Ya, iman memang tidak bisa diukur dan manusia tidak bisa mengukurnya. Hanya Tuhan yang tahu sejauh mana kita memiliki keyakinan kepadanya. Jadi berbahagialah orang-orang yang mengalami ujian. Justru orang yang diuji dia mengalami satu kenaikan tingkat. Ya, satu kenaikan kelas saya katakan. Karena ujiannya tidak itu-itu saja, tapi semakin besar ujian, sejauh mana dia lebih dekat dengan Tuhan. Jadi berbahagialah mereka yang mengalami ujian iman sampai hari ini. Entah sakit penyakit, masalah-masalah ekonomi, keuangan, masalah keluarga. Mari kita tetap berpegang kepada janji Tuhan. Dia tidak pernah membiarkan kita jatuh sampai tergeletak. Ketika kita meresponi firman Tuhan, ya, ketika kita percaya kepada firman Tuhan, maka hidup kita akan dikuatkan. Ya, langit dan bumi akan berlalu, tapi firman Tuhan tetap untuk selama-lamanya. Berbahagialah mereka yang percaya dan menjadikan firman Tuhan itu pegangan dalam hidupnya. Ya, mari kita semakin bertekun, sebab iman timbul dari pendengaran akan firman Kristus. Kenapa firman Kristus? Karena Yesus Kristus yang menjadi jaminan kita untuk memperoleh hidup yang kekal. Dia sudah berada di surga dan Dia akan kembali menjemput kita, orang-orang yang percaya dan yang setia berharap kepadanya. Amin. Luar biasa Bapak Ibu Saudaraku. Kita tahu bahwa dari ini segala sesuatu bisa berubah dengan cepat dan drastis. Bahkan dunia ini secara global bisa berubah. Ya, keadaan ekonomi dunia dan lain sebagainya kita mungkin terlalu jauh untuk memikir hal itu. Tapi hati manusia yang dekat saja bisa berubah. Iya, bisa berubah. Dari yang setia, yang kuat itu bisa berubah menjadi tidak setia. Itulah keadaan zaman. Manusia-manusia akhir zaman bisa berubah sewaktu-waktu. Tetapi kita sebagai pengikut Kristus, cinta kita harus semakin kuat. Sehingga tidak mudah digoyangkan, tidak mudah berubah. Karena Tuhan Yesus dari dulu, sekarang, sampai selama-lamanya Dia mencintai kita. Tidak pernah berubah kasih-Nya kepada kita. Amin. Yang sakit disembuhkan, yang susah dihiburkan, yang lemah dikuatkan. Itu janji Tuhan. Karena marilah datang kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Ini adalah janji Tuhan. Mari kita tetap setia belajar firman Tuhan, mendengar firman Tuhan dan menjadi pelaku firman Tuhan. Tidak hanya mendengar tapi menjadi pelaku. Saya percaya ketika kita mendengar firman Tuhan dan melakukannya, kita akan beroleh janji Tuhan, yaitu kekuatan yang baru sampai kita berjumpa dengan Tuhan. Amin Bapak Ibu Saudaraku. Luar biasa tema minggu ini. Saya akan beri judul Tinggal Tenang dan Percaya. Kenapa kita harus tinggal tenang dan percaya? Karena menghadapi kenyataan hidup ini yang tidak semakin mudah, justru kita harus semakin tinggal di dalam Tuhan. Amin.
Ya, kita harus semakin tinggal dalam pimpinan Tuhan. Kita harus mulai belajar meninggalkan segala hal yang tidak harus kita pikirkan, yang tidak harus kita bebani. Ya, karena ketika kita melihat dunia ini, dunia sedang menarik manusia untuk hidup di dalam keinginannya. Sehingga manusia yang terpikat oleh keinginan dunia ini, mereka akan menjadi orang-orang yang tidak bisa terkendali lagi. Mereka akan bisa melawan Tuhan. Ya, itulah keadaan zaman yang tidak bisa dipungkiri, Bapak Ibu Saudara. Membahas masalah manusia, masalah dunia tidak akan pernah selesai. Tapi mari kita akan berdiam diri belajar firman Tuhan. Karena ketika kita berdiam diri, kita akan mendapatkan kekuatan yang dari Tuhan. Amin. Ya, saya teringat akan Yesaya 30 ayat 15. Firman Tuhan berkata, sebab beginilah firman Tuhan Allah yang Maha Kudus, Allah Israel. Dengan bertobat dan tinggal diam, kamu akan diselamatkan. Dalam tinggal tenang dan percaya terletak kekuatanmu. Tetapi kamu enggan. Ya, ending yang terakhir ini, saudaraku, yang seringkali manusia tidak bisa konsisten. Ya, kita manusia yang tidak konsisten, tidak setia. Tapi firman Tuhan berkata Tuhan tetap setia walaupun kita tidak setia. Luar biasa Tuhan kita. Luar biasa Bapak Saudara. Kita melihat di sini ada kalimat dalam tinggal tenang dan percaya terletak kekuatanmu. Ini yang menjadi renungan kita hari ini Bapak Ibu Saudara. Bagaimana kita bisa tinggal tenang? Bagaimana kita bisa tetap percaya? Ketika kita mau terus memberikan waktu kita yang terbaik buat Tuhan. Kita bisa kehilangan momen-momen yang terbaik dengan Tuhan ketika kita terlalu sibuk dengan urusan kita, dengan keinginan kita. Ya, dunia sekali lagi membawa manusia untuk hidup dalam keinginannya sehingga bisa lupa Tuhan. Bapak Saudaraku, ayat ini mengingatkan kepada orang-orang Israel pada waktu itu. Mereka hidup dengan pikiran mereka sendiri. Mereka hidup dengan tuntutan hati mereka sendiri. Mereka melupakan apa yang Tuhan pernah lakukan. Sehingga mereka tidak menyadari bahwa justru ketika mereka merendahkan diri, mereka datang kepada Tuhan, maka Tuhan menolong mereka. Ya, Bapak Ibu Saudaraku, Tuhan rindu supaya kita memiliki waktu untuk Tuhan. Ya, tidak hanya sekedar waktu untuk ibadah, rutinitas, tapi setiap hari. Karena kita menyadari bahwa manusia hidup itu seperti uap, ya, yang sebentar saja kelihatan lalu lenyap. Kita tidak tahu kapan Tuhan akan panggil kita. Jadi selalu memiliki waktu dengan Tuhan itu jauh lebih baik. Ya, di samping kita memikirkan hal-hal yang harus kita lakukan, bagian kita sebagai manusia, tetapi Tuhan rindu supaya kita tetap memiliki waktu dengan Tuhan. Amin. Ya, dalam tinggal tenang dan percaya terletak kekuatanmu. Ini yang menjadi renungan kita hari ini Bapak Ibu Saudara. Bagaimana kita bisa tenang kalau kita terlalu sibuk dengan pikiran kita. Kalau kita terlalu sibuk dengan keinginan kita, pekerjaan kita. Ketika kita datang kepada Tuhan, mari kita tanggalkan segala hal yang menghalang-halangi. Kita berikan kesempatan untuk Tuhan berbicara. Kita berdiam diri. Kenapa Maria dikatakan dia memilih bagian yang terbaik? Dia lebih dekat dengan Tuhan. Karena dia tahu bahwa ketika dia dekat dengan Tuhan, dia tahu apa yang dia harus lakukan. Luar biasa Bapak Ibu Saudaraku. Mari kita akan belajar dari surat Roma, pasal yang ke-12 ayat yang ke-3. Berdasarkan kasih karunia yang dianugerahkan kepadaku, aku berkata kepada setiap orang di antara kamu, janganlah kamu memikirkan hal-hal yang lebih tinggi daripada yang patut kamu pikirkan. Tetapi hendaklah kamu berpikir begitu rupa, sehingga kamu menguasai diri menurut ukuran iman yang dikaruniakan Allah kepada kamu masing-masing.
Bapak Ibu Saudaraku, Tuhan memang tidak pernah membatasi manusia untuk berpikir, namun manusia harus sadar bahwa pikirannya juga terbatas. Ya, sehingga ayat ini mengingatkan kepada kita, janganlah kamu memikirkan hal-hal yang lebih tinggi daripada yang patut kamu pikirkan. Teringat kalimat ini Bapak Ibu Saudaraku, ya saya menjadi ingat ketika orang berkata, raihlah cita-citamu setinggi langit. Maksud ungkapan ini adalah supaya manusia berjuang sejauh mana dia melakukan bagiannya, meraih apa yang dicita-citakannya. Ya, tidak salah memang, tetapi kita melihat realita. Banyak manusia yang ketika dia tidak memperoleh apa yang dicita-citakan, manusia ini menggunakan cara-cara lain yang tidak benar untuk meraih apa yang dicita-citakannya. Ya, kita banyak kasus ya, contohnya juga banyak sekali dalam dunia ini, dalam kehidupan ini. Banyak cara-cara yang tidak benar yang digunakan manusia, terlebih cara-cara dunia yang tidak benar di mata Tuhan, yang digunakan manusia untuk meraih cita-cita, keinginan, hasrat manusia. Ya, bahkan ketika cita-citanya tidak terrealisasi, manusia bisa depresi, bahkan tidak sedikit yang gila, bahkan yang bunuh diri juga ada. Ini keadaan manusia. Zaman ini Bapak Ibu Saudara, manusia berusaha keras untuk meraih apa yang dia cita-citakan. Namun ketika cita-cita itu tidak tercapai, manusia bisa berontak, bahkan bisa kecewa, bahkan bisa meninggalkan Tuhan. Ya, banyak orang-orang yang dulunya setia dan percaya kepada Tuhan, dia bisa undur dari Tuhan. Karena apa yang dia inginkan tidak tercapai. Tapi Tuhan panggil kita bukan untuk menjadi tipe orang yang seperti itu Bapak Ibu Saudara. Karena firman Tuhan saya teringat juga bahwa kita bukan orang-orang yang mengundurkan diri di dalam Tuhan. Tapi justru dengan segala hal yang Tuhan izinkan dalam hidup kita, kita harus belajar mengucap syukur. Karena itulah yang Tuhan kehendaki dalam hidup kita. Amin Bapak Ibu Saudara. Jadi jangan kecewa ketika kita punya cita-cita tapi tidak terrealisasi. Mungkin Tuhan izinkan itu untuk kebaikan kita. Amin Bapak Ibu Saudara. Ya, jadi bagaimana kita bisa tenang dan percaya? Yang pertama kita harus berpikir realistis Bapak Ibu. Supaya kita tidak terjebak dalam hal materialistis. Maksudnya apa? Kita harus realistis dengan keadaan kita, kemampuan kita. Ya, kemampuan kita untuk berpikir, kemampuan kita untuk melakukan apa yang diperlukan. Ya. Dan juga keadaan kita, apa yang kita miliki. Ketika kita berjuang dengan segala upaya, maksimal apa yang kita miliki, apa yang kita bisa. Dan bagian Tuhan adalah yang menyempurnakan. Bagian Tuhan adalah yang melakukan di luar kemampuan kita. Itu yang Tuhan mau, tentunya dengan cara-cara yang benar. Ini yang menjadi perenungan kita, Bapak Ibu Saudaraku. Hidup orang percaya tidak sekedar nerimo, orang Jawa bilang. Tetapi hidup nerimo bukan berarti tanpa usaha. Ya, jadi kita harus belajar menerima. Kita sudah mengusahakan yang terbaik segala sesuatunya. Dengan cara yang baik pula. Tapi Tuhan yang menentukan. Mari kita menjadi umat pemenang yang tidak hanya sekedar menerima apa yang baik. Kadang yang tidak enak Tuhan izinkan kita alami untuk membuktikan sejauh mana kita ini percaya dan mengasihi Tuhan. Seperti Abraham. Amin Bapak Ibu Saudaraku. Sehingga janganlah kamu memikirkan hal yang lebih tinggi daripada yang patut kamu pikirkan. Maksudnya apa Bapak Ibu Saudara? Kita berpikir realistis saja apa yang ada. Keadaanku seperti ini ya, seperti ini. Ya, membuat postingan renungan semacam ini memang tidak mudah. Berbicara di hadapan kamera tidak mudah bagi mereka yang tidak biasa. Saya pun juga sangat sulit, bukan sulit untuk di syutingnya Bapak Ibu Saudara, tetapi untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan itu tidak mudah. Jadi sebagai orang-orang percaya, setiap kita itu diuji
sejauh mana kita memiliki iman yang teguh. Kemudian kalimat selanjutnya, tetapi hendaklah kamu berpikir begitu rupa sehingga kamu menguasai diri menurut ukuran iman. Tuhan ingin supaya kita belajar bisa menguasai diri kita. Banyak orang-orang yang gagal karena mereka tidak bisa menguasai diri mereka. Ya, dan seringkali buah roh yang ke-9 ini, Bapak Ibu Saudara, penguasaan diri, bagian akhir. Justru bagian akhir ini seringkali manusia tidak bisa menyelesaikannya. Dosa pertama yang dilakukan oleh manusia karena dia tidak bisa menguasai dirinya. Dia ingin lebih dan lebih lagi, bahkan ingin menjadi seperti Tuhan. Ini yang sangat menyedihkan, Bapak Ibu Saudaraku, mengerikan manusia itu. Tapi Tuhan panggil kita sekali lagi untuk menjadi anak-anaknya, untuk menjadi umat kesayangannya, yang bisa memiliki hati seperti yang Tuhan mau. Tuhan ingin supaya kita bisa menguasai diri menurut ukuran iman kita. Karena iman sekali lagi tidak bisa diukur oleh manusia. Hanya Tuhan yang tahu sejauh mana kita percaya dan mengasihi Tuhan. Walaupun dia seorang pendeta, hamba Tuhan, siapapun lah Bapak Ibu Saudara, hanya Tuhan yang tahu iman mereka, sejauh mana mereka sungguh-sungguh mengasihi Tuhan. Mengasihi Tuhan bukan berarti atau sekedar menaati segala peraturan dan hukumnya. Tetapi mengasihi Tuhan itu jauh lebih seperti Yesus. Dia mempersembahkan hidupnya untuk manusia. Dan ini adalah bukti yang luar biasa yang Tuhan tunjukkan kepada umat manusia. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Dia mengaruniakan putranya Yesus Kristus yang tunggal untuk menebus dosa kita. Dan barang siapa yang percaya kepadanya tidak akan binasa. Bukti kasih Tuhan kepada kita, yaitu Dia menjadi manusia. Amin, Bapak Ibu Saudaraku. Bagaimana kita bisa menjadi tinggal tenang dan tetap percaya ketika kita berpikir realistis, supaya tidak terjebak dalam hal materialistis. Maksudnya kita tidak terjebak dengan cara-cara dunia, dengan metode dunia yang melawan kebenaran Tuhan. Oleh sebab itu, Bapak Ibu Saudaraku, mari kita semakin menyadari diri kita di hadapan Tuhan sebagai manusia ciptaan. Kita hanya bisa mengandalkan Tuhan. Kita mengandalkan kuasanya. Mari kita akan melihat poin yang kedua. Bagaimana kita bisa tenang dan percaya? Yaitu ketika kita memiliki keyakinan, rasa optimis. Kita harus optimis, Bapak Ibu Saudara. Karena kita memiliki pengharapan yang pasti. Roma 12 ayat 12 mengatakan, bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah dalam doa. Lawan daripada optimis adalah pesimis. Dunia membawa orang-orang percaya untuk pesimis. Karena seringkali manusia diperhadapkan oleh masalah yang seolah-olah tidak ada jalan keluarnya. Sehingga mereka tidak lagi percaya kepada Tuhan. Ini yang Tuhan tidak mau. Ini yang Tuhan tidak suka. Ketika orang-orang percaya tidak lagi percaya kepada pribadi Tuhan. Sehingga dengan cara-cara yang lain mereka melakukan tindakan untuk meraih apa yang mereka inginkan. Bapak Ibu Saudaraku, Tuhan mengajar supaya kita tetap bersukacita dalam pengharapan. Amin. Dan tentunya dalam hal ini pengharapan kita akan hidup yang kekal. Dan Tuhan juga mengajar kita untuk bersabar dalam kesesakan. Karena kesesakan membuat kita semakin bertekun, yaitu bertekun di dalam doa. Kalau segala sesuatu semuanya berjalan dengan mulus, manusia dimudahkan dalam segala hal, maka manusia bisa kehilangan kendali. Manusia bisa menyombongkan diri. Tetapi ketika kesesakan, Tuhan izinkan. Ketika bahkan musibah, Tuhan izinkan menimpa hidup kita.
bisakah kita tetap percaya bahwa Tuhan punya rencana yang baik? Mari Bapak Ibu Saudaraku, apapun yang terjadi dalam hidup ini, Tuhan ingin supaya kita tetap bersandar kepada Tuhan. Bahkan dikatakan tetap bertekun dalam doa. Ini adalah masa-masa yang memang tidak mudah, tetapi mari kita terus bertekun dalam doa. Karena Tuhan ingin supaya kita menjadi pemenang. Amin Bapak Ibu Saudaraku. Ya, hasil yang bombastis adalah kehendaknya. Bagian yang manis adalah berkat buat kita. Inilah janji Tuhan. Dalam hidup ini, kita harus yakin bahwa Tuhan memiliki cara dan kehendak yang berbeda dengan cara dan kehendak kita. Tapi percayalah, ketika kita terus mengandalkan Tuhan, Tuhan bisa membuat segala sesuatu menjadi indah. Tuhan akan menjadikan segala sesuatu menjadi lebih indah. Bahkan apa yang tidak pernah kita doakan dan yang kita pikirkan, Tuhan sediakan bagi mereka yang mengasihinya. Ini yang menjadi sandaran kita Bapak Ibu Saudara. Puji Tuhan. Sehingga bagaimana kita bisa tetap tinggal tenang dan percaya. Ketika kita memiliki rasa optimis, percaya ketika kita dekat dengan Tuhan, maka akan ada jalan keluar. Amin Bapak Ibu Saudaraku. Bagian Tuhan, Dia akan mengerjakannya. Dan bagian kita lakukan dengan iman. Amin Bapak Ibu Saudaraku. Akan saya akhiri dengan Roma pasal 12 ayat yang kedua dan Roma pasal 8 ayat yang ke-28. Firman Tuhan berkata, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaruan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Roma 8 ayat 28, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Jadi Bapak Ibu Saudaraku, bagaimana kita bisa tetap tinggal tenang dan percaya ketika kita menyadari diri kita di hadapan Tuhan. Siapakah aku ini ya Tuhan, sehingga Engkau menjadikan biji matamu. Biarlah firman Tuhan yang sederhana ini membuat kita ini semakin kuat di dalam Tuhan. Dan tetap berpikir yang realistis dan logis. Karena Tuhan memberikan kita pengertian dan hikmat untuk kita melakukan apa yang menjadi bagian kita. Dan di luar akal kita dan di luar pikiran kita, Tuhan yang menyediakan bagi kita yang percaya kepadanya. Amin. Mari kita akan berdoa. Bapa di surga, terima kasih hari ini kami sudah mendengar firman-Mu. Biarlah firman-Mu menjadi kekuatan dalam hidup kami. Ampuni jika selama ini kami kurang setia. Ampuni jika kami selama ini kurang taat kepadamu. Bimbing kami senantiasa dengan firman-Mu. Terima kasih Bapa di surga. Berkati kami sepanjang hari ini, keluarga kami, pekerjaan kami, pelayanan kami, bahkan kota dimanapun kami berada. Bangsa dan negara kami Indonesia, berkati dengan damai sejahtera, curahkan hujan pertobatan, hujan keselamatan, sehingga bangsa kami juga boleh menjadi bangsa yang dimenangkan. Kami serahkan doa kami ke dalam tangan kuasa-Mu. Kiranya damai sejahtera Tuhan melimpah-limpah atas hidup kami. Mulai hari ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kedua kali. Dan kita yang percaya dan mengasihi Tuhan katakan bersama, amin. Tuhan Yesus memberkati.